Belum ada Roh Kudusnya. Yohanes 1 ayat 1. Iya, yang pada mulanya adalah firman. Oh, itu kan memang Allah. memang menceritakan kedatangan Yesus. Tapi kan itu bukan konsep Trinitas yang sempurna. Memang bukan. Yang sempurna cuma ini. Betul. Nah, ternyata konsep Trinitas yang sempurna di ayat ini adalah ayat yang pasti tidak asli. Berarti ambilnya dari ini apa tadi? Kitab suci Katolik. Dari Katolik. Ya, tidak hanya Katolik. Kitab-kitab Kristen Protestan pun, ya kan gini. Kristen ketika memberikan kitabnya itu punya dua. Aku tanya. Maksud kan gini, karena saya udah kesel sebenarnya kok. Sekeselnya sama mereka tuh gini. Karena jemaat ini kan memang bukan orang-orang yang harus membaca Alkitab, tapi diwajibkan mendengarkan firman. Aku bilang gini, kita undang jemaat juga, kan itu gedung bisa 200 orang nampung. 100 dari jemaat kita, 100 dari orang Islam. Ya. Tapi mereka juga jamin kok keselamatan. Nanti ada polisi juga dari mereka yang keamanannya. Jamaat nggak usah diikutin, kata dia. Aku bilang, lah kenapa? Kan jamaat wajib mendengarkan firman Tuhan. Nggak harus di gereja aja kan. Justru diskusi-diskusi ilmiah seperti ini mereka harus tahu. Iya. Terus kata dia, karena pembahasannya itu bahasa Yunani, nantinya dibawa segala macam, ya nggak pernah jamaat dengar, jadi lebih baik jangan. Oh. Kemarin aku confirm juga sama si Kian Santang, ya mungkin jamaat nanti main belakang aku bawanya. Oke. Jadi tetap jamaat, karena ada beberapa jamaat tuh yang mikirnya udah kritis juga sih kok. Ketika nonton debat saya sama Juma itu, ada beberapa kritis bahwa ya mereka nggak menganggap Yesus itu Tuhan. Ternyata fakta literasi di dalam pengajaran Yesus Kristus pada saat hidup itu berbanding terbalik ketika setelah kebangkitan, gitu loh. Itu yang mereka mau dalemin. Sebenarnya kan nggak boleh. Ya ngapain, mereka kan belum sampai ke sana ilmunya, gitu loh. Itu akan panjang nanti ceritanya kan. Kalau cuma separuh-separuh, ya pasti ke hipnotis ya Yesus utusan. Udah stuck di situ. Pokoknya utusan, dan dia kalau utusan nggak mungkin jadi pengutus. Itu kan. Karena ayatnya jelas tadi. Yohanes 13:16. Oh iya jelas. Karena yang diutus itu nggak mungkin lebih tinggi daripada yang mengutus. Iya. Artinya, artinya masuk ke gini. Ketika zaman-zaman abad pertama, bahkan sampai Paulus bahkan Paulus pun dari surat-suratnya, dari kata-katanya itu mengindikasikan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa, ya kan? Betul. Tetapi di abad kedua pun oleh Tertullianus juga masih sama, tidak setara. Tetapi ketika masuk abad 4 oleh Athanasius baru dibuat co-equal, co-eternal. Artinya ada evolusi, ada perubahan. Nah, memang seperti tadi Arom bilang, Yesusnya menjadi Tuhan setelah kebangkitan itu. Iya betul. Jadi penafsiran kalangan pengikut Paulus dan penerusnya yang kemudian digandeng Romawi, kemudian disisipi Helenisme, disisipi paganisme, jadi menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Betul. Cuman kalau kristologinya kan nggak begitu. Ya. Kita rentetin dari Yohanes 1 kan. Iya. Nah, Yohanes 1 itu udah sisipan. Yohanes 1 udah ada sisipannya. Kayak gitu lagi, pasti kesana lagi. Yang ngomong bukan gua. Yang ngomong bukan gua. Yang ngomong Bible lu sendiri. Aduh. Yang ngomong Bible sendiri, Rom, bukan gua, Rom. Iya, waktu itu sama Bang Juma kesini tuh diskusi apa itu? Macam-macam. Ngobrol. Yang waktu video lu sama Zuma tuh ngomongin apa? Ketuhanan? Ya, bahasa asli apa yang diomongin waktu itu? Apa ya? Di surat Paulus, lupa saya. Apa ya? Di surat apa? 1 Timotius 3:16? Bukan. Apa sih? Lupa saya kok.
Udah lama sih waktu itu. Oke, lu kalau bilang mulainya dari Yohanes 1:1, pertama Yohanes Itu 1. bukan Alkitab. Ini Bible-nya Katolik Amerika nih. Kan kita bukan Katolik, ngapain kita pelajarin ini kok? Tar dulu. 66 surat yang ada di dalam Bible lu, dari mana asalnya kalau bukan dari sini? Iya, tapi kan kita nggak pelajari ini. Ya ngapain? Makanya 66 surat di dalam. Kita nggak pakai inilah. Oke, lu nggak pakai ini nggak apa-apa. Nggak pakai inilah. Tapi 66 surat yang ada di Bible lu sama nggak dengan yang di sini? Iya, tapi kan nggak pelajari ini. Pakai terjemahan aja nya. Oke, nanti gua tunjukin terjemahan. Tenang aja. Banyak. Wah. Ini kan lo punya kan? Pakai LAI kan? 74 kan? Betul. PB kan? Betul. Ya. Ini kan 66 surat. 66 surat yang ada di sini sama ini sama. Isinya. Apanya yang sama? Ini surat-surat ini semua di sini sama. Isinya. Iya. Sama. Loh, Martin Luther sekarang terjemahin dari mana? Masa sih kok? Loh, kok masa? Ini gue buktiin. Ini kitab suci apa? Katolik. Katolik. Tidak untuk diperdagangkan. Resmi nggak nih kalau begini? Ya. Resmi dong. Sekarang gua kasih lihat ayat begini, contoh misalnya. Atau lu bilang Yohanes 1:1, gua buka di Yohanes 1:1 deh. Ini kan? Gua bukain sama yang di Katolik, sama nggak? Sama. Karena 66 sini ya dari sini. Lu cek Yohanes 1:1. Sama nggak? Sama. Ya sama, karena 66 surat yang ada di sini berasal dari sini. Di sini ada 73 surat, yang 7 surat Deuterokanonika ditolak oleh Martin Luther. Nggak masuk kitabnya Kristen. Yang mana? Nih, Deuterokanonika tuh ini. Contoh ya. Kalau Katolik emang saya nggak pernah pelajarin kok. Sirah. Surat apa itu? Namanya surat Sirah. Menceritakan? Macam-macam, ada sejarahnya perjalanan bangsa Romawi, bangsa Israel, bahkan sebelum kelahiran Yesus. Nih, yang nggak masuk tuh ini. Gua live TikTok boleh nggak sih? Lu mau live? Lu mau tayangin? Boleh, boleh silakan. Soalnya kemarin ada yang nanya. Boleh. Jadi ke Kodondi. Nih, ada Sirah, ada Makabe, 1 dan 2 Makabe, ada Tobit dan Yudit. Ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu lagi. Mana ya? Semuanya di perjanjian lama. Tambahan kalau nggak salah. 7 pokoknya. 7 kitab di dalam Katolik disebut dengan kitab Deuterokanonika. Gua catat dulu kok. Catat. Coba. Ini gua baru tahu kok. Serius lu? Serius baru tahu gua. Masa lu di STT nggak diajarin? Nggak dipelajari kitab ini. Masa? Serius kok. Nih, Apa aja suratnya? susunannya nih, lu lihat nih. Dari Kejadian, Keluaran. Sama tuh kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit. Nah, tempat itu kan nggak ada Tobit, Yudit. Dari Abis Samuel. Habis Nehemia. Tobit, Yudit kan nggak ada di sini. Tobit, Yudit. Terus? Habis itu Esther, ada 1-2 Makabe. 1-2 Makabe kan nggak ada di sini. Esther. Esther ada, Esther di sini ada. Ezra adanya. Esther ada tuh, Esther. Esther. Ezra juga ada. 1-2 Makabe lo di sini nggak ada. Betul kan? Kemudian di sini ada Mazmur, Amsal sama, Pengkhotbah, Kidung Agung sama, Kebijaksanaan di sini ada nggak? Nggak ada kan? Kebijaksanaan? Nih, kebijaksanaan. Terus Sirah di sini juga nggak ada. Terus ada lagi Baruh juga di sini nggak ada. Masa lu nggak tahu sih? Nggak. Deuterokanonika? Enggak. Bukan, maksudnya buka kitab ini nggak pernah. Orang Katolik jemaat aja
nggak akan pernah punya ini karena ini tidak diperdagangkan. Pendetanya pasti punya dong harusnya. Ini memang buat calon pastor. Pastor pegang dong harusnya. Pegang. Ini memang buat calon pastor, makanya tulisnya tidak untuk diperdagangkan. Berarti ini cuma Katolik aja yang punya? Iya. Selain Katolik nggak ada yang pegang? Nggak ada. Karismatik pun nggak pegang? Nggak ada. Ini memang khusus kalangan Katolik karena ini percetakannya Arnoldus ND di Pulau. Berarti nggak dipakai Pulau ND. dong ke Tritunggal? Pakai. Pakainya? Kan emang Katolik nggak Tritunggal? Katolik Bukan. nggak Tritunggal. Di luar dari Katolik kan nggak pakai itu berarti kok? Di luar dari Katolik ini, yang Protestan pakai ini. Iya. Berarti kan pakai ini. Iya. Iya. Berarti nggak perlu dibahas ini dong. Gini maksudnya. Tahu dong pendiri Protestan, Martin Luther. Tahu. Martin Luther kan asalnya juga dari Katolik. Iya. Ya kan? Iya. Dia protes sama Katolik, sama gerejanya waktu itu. Yang namanya indulgensi. Penghapusan dosa, pengampunan. Betul. Martin Luther bilang pengampunan dosa itu tidak lewat manusia. Tidak lewat romo, tidak lewat bishop gitu. Itu urusan langsung dengan Tuhan. Dan Martin Luther maunya kembali ke sola scriptura. Kan? Punya 95 poin di dalam tesis Martin Luther yang protes ke Katolik sehingga timbullah Kristen abad 16. Gitu kan? Terus Martin Luther kan menerjemahkan kitab dia sendiri. Oh enggak dong, kalau menerjemahkan kitab sendiri. Loh, yang ke bahasa Jerman siapa yang terjemahin? Iya, tapi kan ngambil dari teks dari aslinya. Aslinya apa? Nggak dibuang. Aslinya apa coba? Kita bahas ini aja deh. Oke. Nggak bahas Katolik deh. Iya. Cuman maksud gua kok kasih informasi bahwa kitab yang dipakai oleh Martin Luther juga sama asalnya dari sini. Cuman Martin Luther menolak yang 7 tadi. Yang 7 surat yang ada di sini tadi ditolak oleh Martin Luther. Yang tadi gua sebutin tuh ada Sirach, Tobit, Yudit. Ini yang 7 ditolak. Makanya di sini 73 kitab, ini 66 kitab atau 66 surat. Ini baru 2 nih. Masih ada lagi nih. Pernah lihat ini? Tahu ortodok. Berapa surat? Kalau berapa suratnya belum ngitung. 78. Lebih banyak dari Katolik. Ini yang dipakai ortodoks. Pernah lihat ini? Katolik ini juga pakai ini. Katolik menolak 5 dari sini. Ini 78, ini 73. Pernah lihat ini? Belum. Ethiopia 81 kitab. Lebih banyak lagi dari ortodoks. Ini sebelum kanonisasi. Sudah dong. Sudah, iya, sudah. Jadi kalau lu baru Katolik aja dan nolak, bagaimana ortodoks sama Ethiopia? Kalau Katolik ku tolak memang. Lah sekarang ini apa yang 66 di sini, yang lu punya ini, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Cuman Martin Luther tidak mau menerima menggunakan yang 7 Deuterokanonika di sini, 5 di sini, dan 3 di sini. Banyak amat pembelajaran Godon di sini. Harus. Dulunya STT juga. Enggak. Terus kenapa? Tuntutan pengetahuan harus lari ke sini. Kalau gua nggak sampai sini, gua nggak bisa ngomong sama pendeta. Gua nanti akan diajarin sama pendeta. Kan nggak semua pendeta tahu ini. Betul. Makanya sekarang gua yang ngajarin pendeta. Ini gue baru tahu ini juga ini. Astagfirullahaladzim. Itu baru tahu ya gitu tuh. Masa lu di STT nggak diajarin? Itu baru tahu gua buku itu. Enggak, di STT nggak diajarin? Enggak. Sekilas saja bahwa memang susunan Alkitab itu ada beberapa sisipan dari dalam Alkitab itu tidak berpengaruh dengan keimanan. Betul. Justru untuk menguatkan keimanan. Betul. Nah, Martin Luther bilang yang ditolak ini itu tidak ada urusan dengan iman. Loh iya. Itu adalah berarti ya nggak masalah. Itu kan? adalah cerita sejarah. Ya. Ya oke, fine. Itu kan tradisinya Kristen. Kita terima-terima aja. Tapi maksud gua, yang 66 surat ini itu di sini ada dan sama bunyi ayatnya. Tadi udah gue buktiin kan, Yohanes 1 kan. Sama. Sekarang gue buktiin lagi atau nanti itu pamungkas nanti deh. Lo mau live TikTok boleh, silakan. Kemarin umat Islam itu yang nagih. Siapa namanya sih?
masih saudaranya si siapa? Tahu Daman nggak? Daman, nggak tahu. Ini anak buahnya Pak Haji. Pak Haji Dedi, nggak tahu. Kan ada Goldian, ada Daman. Ada Goldian tahu. Daman nggak tahu. Daman ada lagi. Oh gitu. Terus? Kemarin tuh gua live, katanya mau tempat Kodondi. Ya besok, gua bilang. Oh ini. Janji gua tepatin, tenang aja, gua bilang. Datanglah kalau berani, kata dia. Jangan keluar-keluar di sosmed aja. Iya. Gua datengin. Udah janji juga. Kita kalau janji kok. Kalau gue lebih senang begini daripada di online. Kalau di online kan gue susah ngasih lihat beginian. Betul. Bener. Ini belum mulai live-nya. Udah direkam, ini direkam, temen nggak live. Oh, Lo mau live bener? TikTok. Silakan kalau mau live TikTok. Tapi boleh. Boleh, ya kan tergantung lu, kan tamunya lu. Kalau gua mau bebas. Tergantung lu, bebas gua mah. Gua rekam, kalau lu boleh nanti gua tayangin di YouTube, gua tayangin. Kalau lu nggak boleh, gua nggak akan tayangin. Yang penting ada yang beberapa diedit aja sih. Boleh, nanti sebelum ditayangin, gua akan kirim linknya ke Arom. Arom tonton dulu, apa yang perlu di-cut, kasih tahu aja. Nanti gua cut. Nanti gua cut, tenang aja. Pakai itu aja. Apa namanya? Itu tuh ada tuh. Rom, ada phone holder tuh. Ini tisu taruh bawah aja deh. Gini nggak sih? Asik, Gini ya. asik. Lagi di tempat Kodondi. Oh ini. Ini udah aku penuhi ya. Udah aku penuhi ke tempat Kodondi. Jadi jangan tanya-tanya lagi, udah ke tempat Kodondi atau belum. Udah aku penuhi nih. Asik. Kalau ngerokok TikTok ini TikTok nggak boleh rokok. Iya, lu jangan sampai kelihatan rokok. Kalau TikTok, kalau YouTube masih oke. Oke. Ya, ini gue cuma jelasin dari sisi kitabnya doang nih. Yang tadi lu bilang Yohanes 1:1, yang gue bilang sisipan Helenisme Yunani, yang ngomong bukan gua, yang ngomong kitab ini sendiri nih. Ini sama, ini kitabnya Katolik, tapi ini untuk orang Amerika. Versinya namanya New American Bible. Oke. John 1:1. Lu cek isinya sama nggak dengan ini? Lu cek Yohanes 1:1. Coba saya mau tahu dulu 1 Yohanes 5 ayat 7 itu kok. Oh, lu mau langsung ke situ? Itu sisipannya dari mana kok? Oke. Kutanya dulu itu. Kutanya dulu itu. Oke. Lu buka 1 Yohanes 5:7. Di situ. Yang di situ. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Mau langsung ke pamungkas saja nih. Enggak, saya penasaran aja. Itu kan kuat itu. Oh iya. Sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat itu. 1 Yohanes 5:7. Buka. Nah, gua harus buktiin ke lu nih bahwa ini asalnya dari sini. Nih. Lu cek ayatnya sama yang di gua garis merah nih. Sama apa beda? Sama. Sama kan? Sama. Lu baca di bawahnya ada keterangannya. Asbak atau lagi mana tuh? Nah, kan ini yang dimaksud dengan Martin Luther kok. Di atas mana? Itu bukan komennya Martin Luther ya? Bukan. Ya. Maksudnya gini, yang dimaksud oleh Martin Luther, kenapa ada banyak sisipan? Itu nggak berpengaruh sebenarnya kok. Benar nggak sih? Karena makin menguatkan iman kan? Enggak. Justru di sini disebutin bahwa ayat ini tadinya catatan di pinggir halaman. Oke. Catatan di pinggir halaman ini kan pasti yang nulis kan penyalin. Betul. Penyalin ini menulis catatan itu bisa dari pemikiran dia, bisa juga dari pemikiran gereja pada saat itu. Artinya ada apa? Artinya ada pemikiran agama yang tadinya catatan terus dijadikan ayat. Jadi artinya apa? Pemikiran agama jadi agama. Kalau tidak ada ayat ini, Rom, gua tanya nih, ada nggak ayat di seluruh Bible lu
yang mengajarkan konsep Trinitas secara sempurna. Oh, nggak ada, itu kan konsep. Nah, maka itu konsep Trinitas yang sempurna hanya diwakili dengan ayat ini. Ada Bapa, Firman, Roh Kudus, 3 pribadi dan ketiganya satu, betul nggak? Betul. Itu kan konsep Trinitas yang paling sempurna. Betul. Selain ayat ini kan nggak ada. Kalau Matius 28:19 apa? Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi nggak dibilang ketiganya satu. Betul. Yohanes 1:1 cuma bilang Firman dan Allah. Belum ada Roh Kudusnya. Yohanes 1 ayat 1. Iya, yang pada mulanya adalah Firman, Oh, itu Firman kan bersama Allah. memang menceritakan kedatangan Yesus. Tapi kan itu bukan konsep Trinitas yang sempurna. Memang bukan. Yang sempurna cuma ini. Betul. Nah, ternyata konsep Trinitas yang sempurna di ayat ini adalah ayat yang pasti tidak asli. Berarti ambilnya dari ini apa tadi? Kitab suci Katolik. Dari Katolik. Ya, tidak hanya Katolik. Kitab-kitab Kristen Protestan pun, ya kan gini. Kristen ketika memberikan kitabnya itu punya dua aliran. Yang satu konservatif, yang satu kritik teks. Betul. Yang konservatif ini contohnya LAI. Dia ada ayat sisipan dimasukin, tapi yang sekarang TB2 sudah dikasih tanda kurung. Ada beberapa yang tadinya nggak ada tanda kurung, jadi ada tanda kurung. Kitab-kitab Kristen yang kritik teks, contohnya seperti NIV, RSV, tidak mencantumkan ayat itu, dan belasan ayat lain yang dianggap tidak asli. Ada gue barangnya, jadi gue punya barang bukti. Ya, nih gue tunjukin. Jadi ada dua aliran. Ini namanya New International Version. Ya, mereka sumber penerjemahannya beda antara ini dan ini. Beda sumber penerjemahannya. Oke. Untuk 1 Yohanes 5 ayat 7, gue tunjukin di sini. Ayat 7-nya nggak ada, langsung ke ayat 8. Ini 5 ya. Lu cek ayat ke 7. Sama nggak dengan di sini? Ada nggak di sini? The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Nggak ada, tapi ini menyebutkan 3 loh. 3 apa? Water, blood, and bukan Father, Word, and Holy Spirit loh. Tapi apa? Water, blood, sama apa? Satu lagi Spirit. Ya, dia kasih keterangan begini nih. Kalimat Father, Word, and Holy Ghost, and these three are one, not found in any Greek manuscript before 16th century. Tidak terdapat dalam manuskrip Yunani manapun sebelum abad 16. Itu yang dulu bikin gua keluar dari Kristen, Rom. Dan tidak cuma satu yang begitu. Kenapa gua kasih yang itu? Lu tanya itu. Dan memang itu cuman itu doang yang mengajarkan konsep Trinitas. Tapi kan gini, Kodondi kan dulunya Katolik kan ya? Protestan. Protestan. Karismatik gua sama lu. Oh, karismatik juga. GBI gua. Oh, terus keluarnya gara-gara belajar ini? Iya, Bukan yang lain. bukan. Ini. Contoh, salah satu yang membuat Kodondi nggak percaya lagi Kristus Juru Selamat itu apa? Oke, Kristus Juru Selamat. Berarti Kristus Juru Selamat itu kan sudah menjadi konsep keselamatan. Oh iya, memang dia Ya. penyelamat, Juru Oke, Selamat kan? Oke. Yang mengajarkan Yesus Juru Selamat dalam empat gospel. Empat gospel nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Juru selamatnya ini juru selamat yang bisa disamakan dengan juru selamat nabi-nabi yang sebelumnya. Contoh Nabi Musa. Oh enggak, tapi kan nabi-nabi sebelumnya nggak tertulis Juru Selamat. Betul, nggak tertulis juru selamat. Kalau di Yesaya yang tertulis juru selamat malah Elohim sendiri. Iya dong. Oke. Tetapi maksudnya juru selamat di situ yang disebutkan Yesus dalam 4 gospel ini artinya kan yang membawa bangsa Israel selamat. Ini kita nggak ngomongin anak Tuhan dulu nih.
nggak ngomongin anak Allah dulu nih. Tapi kan kata kuncinya juru selamat kok. Iya, mau disebut juru selamat itu adalah sudah menjadi paham atau teologinya Kristen-Kristen awal. Nah, tapi juru selamat yang tertulis di dalam 4 gospel ini sebenarnya kalau mau diartikan, artinya itu bisa diartikan bahwa Yesus ya benar juru selamat karena dia memang diutus hanya khusus untuk bangsa Israel. Dia juru selamat untuk bangsa Israel. Oh enggak dong, kisah para rasul. Ini gue ngomongin 4 gospel nih. Enggak, nanti dulu. Karena keterangannya kan di kisah para rasul bahwa Kisah di para- bawah kolong langit ini hanya dengan nama dia keselamatan. Itu perkataan Yesus bukan? Bukan, tapi kan gini loh. Rasul-rasul yang dipilih itu kan hidupnya nggak jauh dari Yesus kan. Satu zaman sama Yesus. Betul. Betul. Tapi maksud gua, setelah 4 gospel ini kan kita nih menerima dulu nih, kita menerima tradisi agama lain ya, kita menerima tradisi agama Kristen bahwa 4 gospel ini ada yang dianggap sebagai perkataan Yesus. Oke, kita terima. Di dalam 4 gospel ini ada perkataan Yesus. Di luar ini kan bukan perkataan Yesus nih. Bukan, karena dia udah naik. Di atas, udah diangkat kan. Betul. Nah, justru maksud gua, ini pertanyaan pertama gua nih. Ya, sebagai sesama umat manusia nih, gua nanya sama Arom. Selama ini Arom merasanya jadi pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalau faktanya pengajaran tentang Yesus Tuhan ya dari Paulus. Dari Paulus. Tapi fakta pengajaran Yesus, dia nggak pernah mengaku Tuhan, memang dia utusan. Itu Jadi, yang faktanya. Sekarang di dalam keyakinan Arom, Arom ini merasa pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Keduanya sih. Keduanya? Yakin? Iya dong. Sunat? Sunat? Makan babi? Enggak. Puasa? Puasa ada. Berapa hari? Yang ngikutin kalian puasa? Ramadan? Ya. Ada? Enggak ada. Iya enggak, Yesus di situ kan puasa 40 hari. Oke, nggak apa-apa, lu puasa Ramadan nggak apa-apa. Perintah kan nggak ada. Tunggu sebentar. Lu doanya sujud? Enggak. Kenapa? Ya duduk aja kalau di kamar. Yesus sujud nggak? Iya sujud, cuman kan nggak perlu harus. Yang banget bilang nggak sujud. perlu siapa? Yesus atau Paulus? Loh, kita kan sebagai anak Tuhan kok. Iya. Tapi maksud gua, kalau lu pengikut Yesus, kan lu mengikuti apa yang Yesus lakukan harusnya. Loh, itu kan interaksi dia dengan bapaknya. Iya. Beda dengan pengikutnya dong. Kenapa? Kenapa nabi-nabi sebelum Yesus pada sujud nggak? Karena nggak diwajibkan juga bersujud oleh Yesus. Oke, nabi-nabi sebelum Yesus sujud nggak? Musa, Umatnya sujud nggak? ya sujud kan dalam momen-momen tertentu aja kok. Menyembah Tuhan. Nanti kita buka ayatnya. Kan ketika berdoa, bersujud, karena kan momen-momen tertentu aja meminta pertolongan. Menyembah Tuhannya juga sujud. Iya, nanti kita buka. Ya, nanti kita bisa buka. Orang Kristen kalau mati di kafannya masuk peti. Peti. Sama nggak sama Yesus? Nah, nggak ada unsur perintah di situ kok. Oke. Jadi enggak. Gini. Gua nggak tahu bilang perintah, tapi kan gua tadi tanya pengikut. Kalau Yesus buat itu teladan bukan? Gini ya, teladan itu satu perintah yang memang diperintahkan oleh Yesus. Kita harus bersikap seperti apa di dunia kan. Oke. Gini, kalau itu dia nggak memerintahkan, hanya dia mencontohkan, bukan mencontohkan juga sih. Itu kan interaksi dia dengan Bapak ketika pengajaran. Bukan memerintahkan umatku harus seperti ini, enggak. Oke. Pertanyaannya, Yesus kalau begitu jadi teladan nggak buat Arom? Teladan dong. Teladan. Kalau teladan kenapa nggak ngikutin apa yang dia lakukan? Namanya teladan kan kita mengikuti apa yang dia lakukan. Nggak gitu loh kok. Berarti bukan teladan kalau gitu. Gini. Oke, nanti dulu. Ya, nanti dulu. Yesus akikah? Yesus akikah? Iya, lu akikah nggak? Oh, dia berkurban maksudnya. Akikah yang mengorbankan orang tuanya, tapi buat dia gitu. Iya, korban bakaran itu kan ngambil dari. Bukan korban bakaran, korban sepasang burung. Iya, kalau masalah kurban binatang itu kan ngambil dari perjanjian lama. Iya. Kok. Karena dia datang memang untuk menggenapi hukum Taurat kan. Menggenapi itu maksudnya apa? Menggenapi itu Menjalankan atau menghapuskan? dia harus menjalankan, harus taat. Oke. Kalau Arom mengaku sebagai pengikut Yesus, hidup di bawah hukum Taurat nggak? Karena sudah ditebus oleh dia. Sama siapa yang bilang? Yang bilang Paulus atau Yesus? Gini ya, gini.
Yang kita tahu segala yang tertulis dalam Alkitab itu kan diilhami. Ya menurut tradisi oke, kita terima. Sebagai tradisi Kristen kita terima. Jangan ngomong tradisi dulu. Apa kalau bukan tradisi? Tradisi. Itu tradisi Kristen di dalam kitabnya menulis bahwa yang tertulis di dalam Alkitab diilhami Roh Kudus, itu tradisi Kristen kita terima, kita harus hormatin. Di Islam juga ada tradisi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro melalui malaikat Jibril AS, itu tradisi Islam. Kristen juga punya tradisi. Di Islam kita ada Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, itu tradisi Islam. Di Kristen juga ada tradisi Paulus juga pernah Mi'raj ke langit ketiga, kita hormatin. Cuman maksud gua, kita coba bedakan atau kita cari tahu perintah yang dilakukan atau teladan yang dilakukan Kristen itu atas perintah Yesus atau perintah Paulus gitu maksudnya. Oke, gini. Ketika pengajaran Yesus di dunia itu itu kan segala ketetapan di hukum-hukum Taurat memang dia harus jalani kok. Karena dia harus genapi. Dia datang kan tidak meniadakan hukum Taurat kan. Bahkan dia harus menggenapi hukum Taurat. Betul. Lukas 16 ayat 17, bahkan dunia ini pun sebelum lenyap Taurat itu harus tetap berdiri kata berarti dia. Menurut Yesus jalan, kan? Ya, berarti kalau begitu menurut Yesus hukum Taurat itu kan akan lenyap ketika bumi dan langit lenyap. Betul. Nah terus? makanya Terus karena sang sumber, sang Bapa ini tahu bahwa manusia itu nggak ada yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Terus Sesuai kata Paulus juga di Galatia 2 ayat 16. Tidak satupun orang dibenarkan. kata Paulus ya. Ya, tapi memang fakta begitu. Iya, kata Paulus nih ya. Iya nggak apa-apa, itu kata Paulus, nggak apa-apa. Iya, tapi kan tertulisnya begitu. Iya. Tapi kan konteksnya gini loh, tradisi yang kalau kau dan dibilang kan tadi tradisi di Alkitab ini diilhami Roh Kudus. Ayat-ayatnya semuanya sudah diilhami, itu tradisi kata Paulus kan. Tapi kata kita kan enggak. Gitu loh. Terus Bahwa Galatia 2 ayat 16 tidak seorang pun dibenarkan untuk menjalankan hukum Taurat itu. Oke. Nah, kalimat tidak dibenarkannya itu karena satu pun dilanggar dari hukum Taurat itu udah batal. Udah batal. yang batal apanya nih? Hukumnya atau apanya? Hukum dan ketetapan Taurat itu. Satu dilanggar batal? Iya dong. Enggak dong. Iya dong. Karena Kalau buat Paulus, orang Yahudi itu harus hidup di bawah hukum Taurat nggak? orang Yahudi harus. Yang bilang hukum Taurat tidak harus diikuti kan sama orang non-Yahudi. Karena dia diutus untuk non-Yahudi. Betul. Nah itu makanya. Berarti ketika Paulus mengatakan di Efesus 2:15, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Betul. Itu adalah untuk orang non-Yahudi kan? Iya, memang iya dia diutus untuk orang non-Yahudi. Untuk orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat kan? Oh, betul. Tuh. Jadi maksud gua, sama nggak pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus? Sama enggak pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus? Ya jelas beda dong. Nah. Kalau Yesus kan dari bapaknya langsung. Untuk siapa? Untuk Yahudi. Untuk orang Israel kan? Iya, karena untuk menggenapi hukum Taurat itu. Iya, untuk diutus hanya untuk bangsa Israel kan? Iya, untuk menggenapi hukum Taurat itu. Betul. Bahasanya kan untuk menggenapi hukum Iya. Taurat. Kalau yang Paulus diutus untuk di luar dari bangsa Di luar Yahudi. Karena Petrus yang diutus untuk Yahudi. Berarti ajaran Yesus dan Paulus sama nggak? Yang Yesus harus hidup di bawah hukum Taurat, yang Paulus tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Kan penggenapannya ini karena mati di kayu salib kok. Penggenapannya mati di atas kayu salib. Iya. Jadi segala ketentuan dan hukum-hukum dari Taurat itu sudah di kayu salib ini. Batalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Kata siapa nih? Kata Yesus atau kata Paulus nih? Loh, Paulus kan memang dipilih Oleh Yesus. Oke, ngakunya begitu ya. Enggak ngaku dong, kan ada Iya, tertulis. iya, tertulis kan ngakunya Paulus. Kisah Korintus 9 kan tertulis begitu. Iya, itu kan artinya ngakunya Paulus kan begitu, betul. Cuman, Kok ngaku sih kok? Nah, Kan sekarang pengikutnya juga kan tahu. iya masuk gua ngaku tuh begini. Paulus bilang bahwa aku ini mendapat wahyu dari Yesus. Aku bertemu Yesus. Bahkan Paulus mengaku, aku bertemu Yesus dengan cara apa? Melihat cahaya, mendengar suara. Betul. Kan? Itu kan pengakuan Paulus yang ditulis dalam kitab ini, gitu kan? Pengakuannya, iya. Ya kita hormatin. Cuman maksud gua sekarang setelah Paulus mengaku sebagai rasul, mengangkat dirinya sebagai rasul,
dan mengaku mendapat wahyu dari Yesus, ajarannya Paulus dan ajarannya Yesus nih sama atau beda gitu maksud gua. Oh, beda. Nah, kalau beda, yang lu ikutin yang mana? Yang Paulus apa yang Yesus? Bedanya kan bukan menghilangkan semua, cuman ketentuan atau hukum-hukum dari Taurat ini kan yang dihilangkan kok. Kalau Tauratnya tetap ada. Iya. Gitu. Sekarang, kan tadi gua tanya nih pertama nih. Arom sebagai orang Kristen merasanya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Keduanya dong. Keduanya. Bisa nggak disebut keduanya sedangkan Yesus mengikuti hukum Taurat? Ya itulah kebaikan Yesus, membatalkan hukum Taurat di kayu salib untuk menebus kita semua. Bisa nggak tunjukin ke gua, Yesus ngomong, kalau nanti gua mati di atas kayu salib, itu gua ngebatalin hukum Taurat. Oh, nggak tertulis, tapi kalau dia harus mati di salib kan ada kan? Untuk membatalkan Taurat? Oh, bukan untuk membatalkan Taurat, tapi di balik itu Menebus banyak dosa banyak gini. orang. Markus 10:45. Enggak. Karena besar kasih karunia Bapa Oh, Yohanes akan dunia ini, 3:16. ya. Dia menganugerahkan anak yang tunggal kan. Di situ kan katanya mengaruniakan. Mengaruniakan untuk manusianya. Ya. Itu di ama Kristen diartikan atau ditafsirkan dengan mati di atas kayu salib. Iya dong. Berarti karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini sehingga disalibkanlah Yesus supaya yang percaya kepada Dia Selamat. kekal. Mendapatkan hidup kekal. Kata mengaruniakan ditafsirkan menjadi disalibkan gitu kan? Bukan. Habis apa? Karena gini kok. Didukung dengan Matius 16, 21 sampai seterusnya. Bahwa dia yang memberitakan bahwa dia harus mati. Dia harus datang ke Yerusalem dan harus mati disalibkan. Matius 16 Ya. mengutip dari Markus. Iya, terserah Ya, Kodondi itu. memang iya ada dan nanti gua Ya, iya. nanti gua tunjukin, Ya. nanti gua tunjukin. Lukas, Ini makin Matius seru nih. menyadur Makin seru. Markus. Nanti gua tunjukin. Gini. Terus nanti ujung-ujungnya ke Markus 10 ayat 45. Gini. Kasih karunia itu kan mungkin Kodondi udah tahu ya. Ya. Kasih karunia yang diberikan Bapa kepada dunia ini, kepada manusia ini melalui perantara anaknya yang tunggal. Oke. Bahkan anaknya yang tunggal sendiri ini berbicara bukan atas kehendaknya kan, melainkan kehendak Bapa di surga kan. Berarti ucapan yang di Matius 16 itu berarti ucapan dia berasal dari Bapa kan, bahwa dia memang harus datang dan untuk mati di kayu salib. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membebaskan umat manusia dan memberikan karunia, kasih kepada manusia itu kok sebenarnya. Tahu nggak kalau itu disadur dari Markus 10:45 yang menurut sarjana-sarjana Kristen sendiri itu sebenarnya bukan perkataan Yesus. Itu adalah ciptaan penulis Markus. Ya. Itu dari mana nih? Nanti gua tunjuk. Enggak, maksudnya gini. Nanti gua tunjuk, nanti gua Maksudnya kalau Kodondi kan bilang ini menurut sarjana Kristen sendiri. Bukan Islam. Ya. Iya, ini dari mana nih? Ada kalimat nanti. ini nih. Ada bukunya. Nanti gini, sebelum ke situ, gua mau balik dulu gini. Yang tadi gua maksud ajaran Paulus dan ajaran Yesus beda. Ada nggak di 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, walaupun ini saling sadur menyadur, Yesus pernah mengajarkan dosa waris. Dosa waris? Oh, enggak dong. Nah, yang mengajarkan dosa waris, Apa dosa adalah maut dari Paulus. Paulus. Bagaimana ajaran Yesus buat masuk kerajaan sorga di 4 gospel ini? Oh, kan beda ya. Kalau gini loh. Justru ini kita sedang mengidentifikasi Nah, gini. perbedaan Paulus dan Yesus gitu. Gini maksud gua. ya kok ya. Ya. Gini. Kita berangkat dari tujuan dia datang dulu sih. Oke. Menurut siapa? Menurut Yesus atau menurut Paulus nih? Menurut Bapak. Menurut Bapak? Iya, yang Yohanes diceritakan di Yohanes sampai 3:16. ya, sampai seterusnya. Terus? Bahwa dia datang untuk apa sih? Sesuai dari Lukas 2 ayat 10 ayat 11, kedatangannya itu dirincikan bahwa di Lukas 11 dia adalah juru selamat. Bahkan di Matius 2 ayat 1 ayat 2 bahwa orang maju saja tahu bahwa akan datang, kedatangannya ditunggu-tunggu. Bahkan orang Majus pun ingin menyembah dia ketika berjumpa kan. Menyembah sebagai? Ya nanti dulu kesananya. Oke. Intinya kan orang Majus ini bukan orang bodoh Iya. kan. Kan tadi kan menyembah pembelahan kan, menyembah. Iya, Ya. sujud kan. Iya. Kan sujud katanya konteksnya menyembah sujud. Bisa menyembah sebagai Tuhan, Oh, beda bisa lagi. enggak, bisa juga menyembah, bisa menyembah di dalam bahasa Yunani apa? Proskuneo.
Ya. Anjing jilat kita aja pakai kata proskuneo gitu. Jadi kalau kita bilang menyembah atau sujud itu harus ngelihat kejadiannya apa. Hormat kepada raja, umatnya hormat menyembah apa? Sujud kepada Daud, apakah Daud yang Tuhan? Kan tidak. Itu maksudnya. Tapi oke, terus. Sampai mana tadi ya? Orang Majus menyembah Yesus. Oke. Nah, terus? Jadi kedatangannya ini kan memang udah ditunggu-tunggu. Bahwa sesuai nubuatan juga kan. Ada di Yesaya, ada di Mazmur, ya. Bisa nubuat nih. Bukan nubuat salib ya. Oke. Manusia itu datang untuk menderita kan segala macam. Oke. Bahkan di negerinya sendiri nggak diterima kan. Oke. Kita tahu dulu nih, dia datang ini untuk mengajarkan apa sih tujuannya, ya kan? Ya. Tujuannya kan udah jelas semuanya tertulis di semua tempat kitab tadi, bahwa dia datang itu bukan untuk mendiakan hukum Taurat, tapi mengajarkan hukum Taurat. Bahkan jika ada orang yang tidak mengajarkan hukum Taurat, akan mendapatkan tempat paling rendah. Ya. Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat, itu akan mendapatkan tempat tertinggi. Nah, kalau Paulus yang membatalkan Taurat berarti gimana? Paling Makanya rendah itu berarti? belum sampai sana. Karena kan ini pengajaran. Iya. Jadi dia datang di orang-orang Yahudi yang sudah menggunakan hukum Taurat, Musa, perjanjian lama, itu dia datang untuk menggenapi itu, diajarkan lagi bahwa beberapa orang Yahudi memang ada yang nggak taat dengan hukum Taurat. Dengan datangnya dia menggenapi itu agar orang Yahudi percaya, gitu loh. Setelah Musa ada dia nih, datang sebagai anak tunggal Bapa untuk memberitahukan bahwa caranya begini loh untuk menjalankan hukum Taurat. Dia disunat, ya tadi dia akikah ya, sunat, akikah, baptis, sujud, dikafanin, segala macam. Dikafanin kan dari apa? Apa orang-orang Yahudi itu? Tradisi. Iya. Kalau tradisi yang pasti ada yang ngajarin kan? Tradisi kan pasti udah beratus-ratus tahun sebelumnya udah ada yang ngajarin nih. Ya sebenarnya nggak ngaruh lah itu dikafanin atau enggak. Ya, tapi maksudnya kan itu tradisi yang diajarkan oleh leluhur mereka kan. Tapi kan nggak ada perintah harus dikafani. Emang ada tertulis? Ada perintah Yesus kebaktian dari Minggu nggak? Nggak juga. Emang tulisannya apa? Nggak, Yesus pernah nggak ngajarin kebaktian dari Minggu. Tertulisnya apa? Emang ada tertulis? Nggak ada kan justru kan? Emang nggak ada tertulis? Justru itu. Jadi, maksud gua, berarti kan Kristen melakukan inovasi. Yang tidak diperintahkan, dilakukan dengan alasan tidak diperintahkan. Tapi bilangnya teladan gitu. Kalau teladan kan harus diikutin. Ya nggak semua dong Semua. diikuti. Berarti pilih-pilih. Bukan pilih-pilih, maksudnya karena orang Kristen ini tahu tujuan Yesus itu datang ke dunia untuk apa, dan tahu keselamatan itu dibawa oleh dirinya hingga taat sampai mati kan di kayu salib sesuai Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu. Paulus ya. Ya memang kan. Kan kita harus tahu nih, Filipi, Paulus, Galatia, Paulus, Roma, Paulus, kan gitu. Supaya kita bisa bedakan dulu nih. Gini kok. Tunggu, kalau boleh saya minta maaf sebelum ini. Ini karena agak melebar. Tadi kan pertanyaan saya, bagaimana ajaran Yesus untuk masuk kerajaan surga? Kalau menurut saya, percaya Bapak, itu adanya di Matius 18 ayat 3. Coba, Matius 18 3. Di Markus juga ada kan? Ada. Ada, karena Matius mengutip Markus. 90% Matius itu dari Markus. Lu dari Matius kemana sih? Oh, ke depan-depan. Matius kan di sini. Nih. Matius 18 ayat 3. Ini kalau dianggap perkataan Yesus. Kenapa di stabilo begini? Ini penting soalnya, makanya buat stabilo. Ini dianggap perkataan Yesus kan. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya. Betul, ini sama siapa muridnya yang terbesar di dalam kerajaan surga? Makanya pengajaran-pengajaran ini kan untuk murid-muridnya. Ya. Nggak dari luar Yahudi kan. Oke. Khusus untuk Yahudi dan murid-muridnya kan. Betul. Nah, kenapa dia bawa ini? Karena kan dia datang memang untuk tidak meniadakan hukum Taurat, untuk untuk bangsa Israel kan. Betul. Matius 15:24 kan. Betul. Arom bangsa Israel bukan? Nah, untuk di luar bangsa Israel diutuslah Rasul Paulus. Berarti pengikut siapa? Pengikut Paulus dan Yesus. Nah, Yesusnya dari mana? Yesus ngikutin Taurat? Kan udah digenapi. Digenapi maksudnya apa? Dibatalin apa enggak? Bukan dibatalkan. Berarti? Kan dia udah mengajarkan. Maksudnya menggenapi itu apa? Menggenapi itu dia menuntaskan segala hukum Taurat
Menjalankan nggak? Menjalankan hukum Taurat dia. Terus? Dia menjalankan hukum Taurat untuk umat manusia karena dia tahu nih kedepannya banyak umat manusia yang nggak sanggup menjalankan hukum Taurat. Ada nggak ajaran Yesus begitu? Ya nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti ajaran siapa? Paulus lagi. Betul kan? Kembali ke sini, Rom, balik sini. Ajaran Yesus kalau mau masuk surga dengan cara apa? Bertobat. Gue punya contoh studi kasus. Kalau Yesus lagi ngomong begini, terus ada seorang Israel pendosa, dia dengar Yesus ngomong gini, terus dia bertobat, besoknya mati. Orang yang bertobat mati itu masuk surga, masuk neraka. Gimana? Ini Orang rumusnya. berdosa. Jika kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan sorga, ya kan? Baca deh. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini dianggap perkataan Yesus nih, untuk murid-muridnya, untuk bangsa Israel. Oke. Kalau ada orang Israel yang lagi lewat dengar Yesus ngomong gini, dia pendosa, terus dia bertobat, besoknya dia mati, menurut Arom dengan rumus begini, orang yang bertobat dan mati itu masuk surga, masuk neraka, menurut rumus ini. Ya kalau nggak dibaptis nggak masuk surga lah. Di mana ada ayat kalau lu nggak dibaptis lu nggak masuk surga? Awal mula pertobatan kan melalui baptis. Ada nggak kalau lu nggak dibaptis lu nggak masuk surga? Ayat begitu. Kalau tidak dibaptis, Nggak masuk surga, ada nggak? ya syarat untuk mengikuti Yesus bukan baptis. Untuk mengikuti Yesus, Iya. Yesus saja minta Yohanes Pembaptis yang baptis. Mencontoh. Tapi Yesus nggak pernah ngomong kalau lu nggak dibaptis lu nggak masuk surga, lo nggak pernah ngomong gitu loh. Gua nggak pernah baca begitu. Tapi kalau ini jelas ngomongannya kerajaan surga nih. Kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk kerajaan surga nih. Kalau dibenturin pengajaran Paulus sama pengajaran Yesus ya memang beda. Bentrok. Pasti ada yang bertolak belakang maksud gua. Jadi makanya tadi gua tanya pertama, Arom ini merasa pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalau menurut ajarannya udah pasti mengikut Paulus. Tapi kalau mengikuti yang dilakukan Yesus berarti teladannya, itu pun tidak semua. Ada sebagian yang mengikuti teladan, ada ortodok mengikuti sholat sampai 7 kali, sunat, puasa, sujudnya juga ada mereka. Mereka sujud loh, ortodok loh. Ya. Yang dikafani juga mungkin ada tapi zaman dulu, sekarang udah enggak. Tapi maksud gua, ajaran keselamatannya Paulus dan Yesus ini beda. Bedanya di sini, ini kuncinya. Ini kalau kita bandingkan dengan ini akan kelihatan jauh beda nih. Roma 5:12. Sama satu lagi, Roma 10 ayat 9. Ini yang pasti jauh beda nih ayat 9 nih. Mana nih? Tapi kan ini beberapa ayat yang apa ya? Yang enggak ini sih. Ngapa? Apa namanya? Ada beberapa ayat juga kan yang membantah ini juga kan gitu loh. Yang membantah tadi itu bahwa Membantah? yang tadi yang dibawain Membantah tadi. Matius 18:3. Yang membantah Paulus. Atau Ya, siapa? ya konsep keselamatan kan setelah kebangkitan. Nah, iya, makanya kalau buat Arom, Matius 18 ayat 3 ini konsep keselamatan bukan? Iya, pertobatan itu konsep keselamatan untuk Oke. mengikut hukum Taurat. Sip. Ini konsep keselamatan bukan? Roma 10 ayat 9. Jika mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Iya. Ini konsep keselamatan. Paulus kan? Sama nggak dengan Yesus yang Matius 18:3? Karena kan kita harus percaya dengan Yesus kok untuk mendapatkan hidup kekal. Yesus ngajarinya untuk dapat hidup kekal gimana? Cuman bertobat. Sekarang saya akan buktikan. Enggak, pertobatan itu kan untuk orang yang menjalankan hukum Taurat sih kok. Kalau nggak menjalankan hukum Taurat berarti nggak perlu tobat. Yang penting percaya.
percaya bahwa Keselamatan ada di dalam diri Yesus Yesus sebagai sebagai Tuhan dan juru Tuhan. selamat. Tuhan yang dimaksud itu kan dalam bahasa Indonesia itu Theos dalam bahasa Yunani bukan? Theos. Yakin? Theos dalam bahasa Yunani? Pernah nggak Paulus menyebut Yesus sebagai Theos? Oh, nggak pernah. Nah, Theos terus itu Bapa. sebagai apa? Theos itu bukan ini, nanti gua salah lagi lah TikTok ini ngomong. Kalau gua ngomong Allah. Paulus pernah nggak nyebut Yesus sebagai Theos? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nyebutnya apa? Kurios. Kurios kalau di Jawa apa? Gusti. Tapi sama yang lain dari Tuhan. Sekarang gue tanya, kata Tuhan dan kata Allah yang di dalam kitabnya Arom, bedanya apa? Allah ini kan bukan suatu nama loh kok. Iya, di Kristen ini bukan nama, di Kristen bukan nama. Makanya gue nanya, karena Allah di sini bukan nama, jadi bedanya sama Tuhan apa? Tuhan itu kan gelar. Gelar. Allah gelar bukan? Allah itu bukan nama. Allah itu gelar bukan? Allah itu sang sumber. Gelar bukan? Allah bukan, nah. Kalau bukan gelar apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku gitu. Allah itu apa? Allah itu sang sumber. Iya, gelar bukan? Dari sisi bahasa. Bukan, kalau menurutku. Bukan? Kalau Tuhan gelar. Iya. Jadi bedanya apa Tuhan sama Allah? Beda dong. Kalau sang sumber itu kan yang memiliki, kemudian sang firman ini Pencipta. yang Yesus ini penciptanya. Gitu. Yesus. Iya dong. Kan Yesus. firman. Oh, berarti Yesus Allah atau Tuhan? Tuhan. Bukan Allah kan? Tadi kan lu bilang yang sumber yang Allah. Gini. Allah ini kan punya roh dan firman. Oke. Di Yohanes 1 ayat 1 kan firman itu telah menjadi manusia. 1:14. Iya. Menjadi manusia 14. Ya kan menceritakan kejadian untuk menjadi manusianya kan di situ dari Yohanes 1 ayat 1 kan. Ya. Pada mulanya firman Ya. kan. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Ya, Allah menjadi manusia di ayat 14. ya Yohanes 1 ayat 14-nya. Kemudian Yohanes 1 ayat 18-nya bahwa anak itu sendiri yang akan memperkenalkan bapaknya. Oke. Jadi Ntar gua ambil handphone. Kita jangan muter-muter. Yang gua tanya bedanya Tuhan sama Allah apa di dalam Bible? Kan lu STT kan? Masih bingung jelasin Tuhan sama Allah kan? nggak terlalu bingung sebenarnya kalau kita udah Coba percaya. lugasnya aja gimana lugasnya? Simpelnya gimana? Tuhan dan Allah itu apa bedanya? Tuhan itu adalah gelar kekuasaan, penguasa. Pencipta bukan? Ya Yesus adalah firman ya pencipta lah. Maha kuasa nggak? Ya maha kuasa lah. Maha tahu. Maha tahu. Berarti ini Tuhan yang Maha Esa. Tuhan. Gini, konsep Tritunggal itu kan nggak gini. Esanya itu kan ada 3 pribadi ini loh. Iya. Yang tidak asli itu tadi ya katanya. Kan ketiganya adalah satu. Berani gini aja, kita lihat KBBI. Itu arti kata Tuhan. Ya. Setuju, gue setuju kalau lu bilang Setelah kebangkitan dan naik ke surga, dia kan kembali kepada sang sumber firman ini. Makanya naik dengan tubuh kemanusiaannya. sebelum bangkit dia Tuhan bukan? Sebelum bangkit manusianya. Iya. Manusianya Tuhan. bukan Tuhan. Oh, berarti lu bukan aliran Trinitarian. Berarti lu aliran Gini. separatisme kalau gitu. Gini loh kok. Ya. Ini yang salah konsepnya ya. Sebenarnya kalau yang saya tahu ya, firman itulah yang bisa disebut Tuhannya, bukan manusianya. Karena daging itu ditambahkan kan, Oke. dijadikan kan, ada penambahan kan di situ. Kalau firmannya ya tetap ilahi gitu loh. Karena dasarnya memang dari sang sumber gitu loh. Jadi kalau mau bilang manusianya ini juga Tuhan, masa Tuhan mati juga di kayu salib kan nggak mungkin. Nah, keilahiannya inilah yang di dalam diri Yesus yang bisa disebut Tuhan, gitu loh kok. Jadi Yesus bukan Allah ya? Manusianya. Yesus ada manusianya nggak? Sekarang Yesus ada di mana misalnya sekarang menurut Kristen gua tanya? Di sebelah kanan Bapa. Iya, di surga lah ya. Di surga lah. Ada tubuhnya nggak? Nah, emang tubuhnya ini
Di dalamnya masih ada ilahinya. Iya, di surga. ada tubuhnya nggak? Tubuhnya ada, karena dia akan turun kembali kan. Iya, akan turun lagi. Kita Islam juga percaya loh. Berarti Yesus ketika sekarang di surga itu bisa nggak disebut manusia? Manusia, memang Iya, manusia. ya udah makanya berarti kan manusia kan. Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi menyatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ya memang dinatur. Tadi gua tanya, sebelum dibangkitkan, Yesus Tuhan bukan? Lu bilang bukan. Sebelum dibangkitkan. Iya. Maksudnya udah posisi mati nih. Masih hidup lah. Masih hidup lah. Masih hidup, Sebelum manusianya nggak bisa. Manusianya nggak bisa disebut Tuhan kok. Sosoknya Yesus. Di dalam dirinya ada keilahiannya. Iya udah, pokoknya Yesus itu sebagai manusia yang jalan-jalan di atas muka bumi, dibaptis, membuat 100% mujizat, manusia, 100% Tuhan. kemudian melayani Iya, kemana-mana donatur. sampai Dia disalib. Dia donatur. Pada saat itu dia udah Tuhan. Iya, donatur. Wih Tuhan ya. Tadi udah bilang bukan masalahnya. Donatur. Koreksi berarti ya. Ya memang donatur, tapi Iya. manusianya enggak ya. Iya. Jadi menurut Arom, tubuhnya Yesus tidak ilahi. Kalau sesuai ayat Roma bahwa dia kepenuhan keilahian, Roma ya, Paulus ya. ya harusnya tubuhnya ilahi juga. Tubuhnya ilahi. Nah, yang dimaksud kepenuhan keilahian itu kan di dalam dirinya ada keilahian. Di dalamnya Iya. ada roh Allah. Iya, di dalamnya itu ada Iya. keilahiannya karena Sang Firman yang itu. gua tanya dagingnya ilahi nggak? Kalau manusianya ya enggak lah. Enggak. Berarti tubuhnya Yesus bukan bagian dari Trinitas berarti kalau begitu. Tubuhnya Yesus. Iya, dagingnya maksud gua. Sedangkan Yesus sekarang di atas bersama tubuhnya. Gini. Tubuhnya itu kan gini ya. Karena kan kalau mau disebut kekal itu, kekal itu kan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena dia kan ada awalnya nih. Terus? Awal dia ini kan ketika dilahirkan, ketika menjadi daging itu. Karena ada awal, makanya kemanusiaan Yesus ini nggak bisa dibilang kekal. Katanya Yesus Alfa Omega, kok ada awal gimana sih? Itu tadi Yohanes 1 ayat 14. Iya, katanya Yesus Alfa Omega di Wahyu. Firman-Nya. Oh, firman. Firman-nya kok ada permulaan? Gini. Pada mulanya adalah firman. Ada permulaan. Gini. Pada mulanya adalah firman itu kan menceritakan firman ini akan menjadi manusia nantinya. Oh. Tapi sebelumnya memang udah firman. Oh. Oke, karena Jadi pada mulanya ini salah berarti kalau gitu ya. ya kan memang awalnya memang firman. Awalnya sebelum ini Yesus ini ada, itu kan firman. Awalnya memang firman. Sebelum manusia Yesus ini awalnya Berarti firman itu punya awal. Kok firman punya awal? Lah, pada mulanya gimana? Pada mulanya adalah firman itu kok. Iya. Firman ini Tadinya ada atau nggak ada tadinya? Ada. Oh, tadinya ada. Sudah ada dong. Oke. Dari kejadian pun Kenapa sudah disebut ada. pada mulanya ya? Salah bagaimana terjemahannya? Ini kan mau menceritakan akan menjadi manusia Yesus. Oh. Firman itu. Oh. Bener nggak sih? Jadi ya nggak tahu, lu tolong jelasin enggak. gua. Kata pada mulanya itu dalam bahasa Inggris in the beginning of what gitu. Pertanyaannya. Permulaan maksudnya. Ya permulaan apa gitu? Kok bisa ada permulaan gitu? Kalau itu memang benar-benar Allah, gitu. Permulaan untuk menjadi si manusia Yesus ini. Permulaan. Si Ketika mau jadi Yesus baru disebut ada mula. Gini loh, ini kan menceritakan permulaan akan menjadi dagingan Yesus Iya, ini. iya. Si firman ini. Iya. Nah, firman ini sebelumnya memang udah ada. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 itu menceritakan firman ini mau jadi daging Yesus Oke. ini, gitu loh. Oke, sekarang kita buka ya Yohanes 1 ya. Ini jadi ayat andalan Arom kayaknya nih Yohanes 1 nih. Injil mana lagi nih? Ini sama di sini. Banyak kali, Bah. Ini lihat nih. Tolong dicek sama nggak ayatnya Yohanes 1 nih. Ini apa? Roma. Yohanes. Nah ini. Tolong cek bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama nggak? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sama nggak sama ini? Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah. Terus? Sama? Iya, terus? Baca di bawah. Yang kuning-kuning apa tuh? Kenapa harus kesini-sini sih kok? Lah ini yang ngomong Bible bukan gua.
Kenapa nggak pakai terjemahan aja sih? Ya dia nggak ada catatan kakinya, apa yang mau diomongin? Enggak, tapi intinya gini ya. Tapi intinya gini kok. Bukan firman itu pada mulanya nggak ada, bukan. Gini. Bukan firman itu berawal, bukan. Oke. Tapi Yohanes 1 ayat 1 ini menceritakan si firman ini akan menjadi manusia Yesus itu. Oke. Itu adalah teologinya Kristen. Ya. Tapi diakui oleh Bible ini bahwa ini ayat-ayat ini Yohanes 1 sebenarnya ayat 1 sampai 18 ya. Sampai Iya, 18 betul, loh. betul. Ini diambil dari filosofi Helenistik filosofi. Nggak berpengaruh Yunani. tuh, nggak ngaruh lah. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tahu nggak Helenistik filosofi itu seperti apa? Apa? Ada dewa Zeus, punya anak dari dewi lain namanya dewa Hermes, punya anak dari Ini, dewi lain kemarin baru saya bahas. Punya anak dari dewi lain namanya dewi siapa? Helen. Punya anak dari manusia Hercules, punya anak dari Danae bernama Perseus gitu. Ini adalah konsep ketuhanannya orang-orang Yunani yang diadopsi oleh Kristen. Diadopsi loh, karena kata firman di sini kan dari kata logos. Betul. Siapa yang menggunakan kata logos sebelum ada Kristen? Yunani. Filosofi Yunani sudah menggunakan kata logos. Dari mulai Plato sampai akhirnya, sebentar ya, bentar. Assalamualaikum Yai. Siap Yai. Lagi di studio nih, lagi berdiskusi dengan pendeta nih. Jadi insya Allah Yai. Jadi insya Allah. Saya berangkat dari Cibubur mungkin kira-kira setengah berapa ya? Setengah 2 gitu. Oh, kecepatan. Ya. Oh, siap. Siap. Kalaupun saya kira-kira yang enak sih antum berangkat kira-kira Jam 4 gitu. Oh, sorean ya. Gua matiin ya live-nya ya. Jam berapa? Oke. Setengah 3 atau jam 3. Siap Yai. soalnya nanti rumah Nggak ada. Siap Yai. Siap. Pause. Siap Yai. Pause, Boleh kasih pause, nomornya pause, anaknya pause, Yai pause, nanti pause. biar saya hubungin kalau udah mau sampai. Pause. Ya. Siap Yai, sehat-sehat Yai. Waalaikumsalam. Maksud gua, lu pernah belajar Platonisme nggak? Platonisme. Nah, Nggak tahu. atau New Platonism? Belum ya? Belum. Sebentar ya, aku tunjukin ya. Enggak, kok Dondi ini sekolah SD itu gimana sih? Kok apa dulunya dosen ya? Banyak banget bukunya. Oh, Kang Handi nih nelpon. Angkat aja. Halo. Apa Kang? jangan kau yang jawab pula telepon kau Dondi, nggak bener lu. Lah disuruh kok Dondi kok angkat aja, dia lagi cari buku kok. Kenapa ya, Han? Kenapa Han? Kok tampol congornya itu satu, tampol Tampol aja. congornya ya kok ya. Kok kenapa Kang Handi marah? Kenapa? Udah terusin kok. Terusin. kok. Siap. Terima kasih kok. Ya. Assalamualaikum. Ini ada pengakuan dari Bapak Gereja. Namanya Santo Agustin. Ya. Bapak gereja. Bapak Gereja. Abad berapa? Coba lihat abad berapa ini? Ada di sini nggak kok? Ada. Di mana gua ngeliatnya? tunjukin. Di belakang nggak? Bukan. Oh, kalau Santo Agustinnya lu boleh cek di Google. Kalau nggak salah dia abad keempat. Dia menulis buku ini, judulnya Confession. Dia nulis begini. Ya. Ini khusus bahas Yohanes 1:1 nih. Dari bahasa Latin, Yunani maksudnya. Ya, dari buku-buku siapa? Platonis. Platonis Berarti- itu artinya siapa? Pengikut Plato. Berarti maksudnya gini. Maksud Kodondi mau menyimpulkan bahwa Injil Yohanes itu mengadopsi Helenistik filosofi atau filosofi Helenisme. berarti bukan perkataan Yohanes sendiri maksudnya. Maksudnya perkataan penulis Yohanes yang mengadopsi pemikiran Helenisme itu. Tapi tetap Yohanes kan.
dianggapnya tradisinya Kristen dianggapnya yang menulis adalah Yohanes. Bukannya Yohanes. Yohanes yang mana? Sekarang menurut Arom, Injil atau Gospel Yohanes yang nulis Bukan. Yohanes siapa? Dari Yohanes, tapi yang nulis bukan Yohanes. Nah gini, kalau mau bicara begitu gue lebih enak lagi. Sarjana Kristen sendiri sekarang, bahkan kalangan Katolik, USCCB sudah menyatakan bahwa menurut tradisi Kristen yang menulis Yohanes adalah Yohanes anak Zebedeus. Betul. Tetapi bukti-bukti yang ada tidak mendukung. Jadi Bukti-bukti sebenarnya yang ada tidak mendukung. ya. Jadi sebenarnya yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini sebenarnya bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi nama-nama ini diatribusikan oleh Bapak Gereja di abad kedua. Siapa yang mengatribusikan? Santo Papias tahun 130 Masehi. Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Santo Papias baru menyebut Matius, Markus. Santo Irenaeus sudah menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Saya kembali ke pembelajaran ini. Padahal saya udah fokus untuk ini loh. Ini gue belum ngomongin sadur menyadurnya lah, Rom. Kalau gue udah ngomong sadur menyadur jangan kaget ya. Ini juga masih bikin gue kaget nih sampai sekarang. Tahu nggak kalau penulis Matius dan penulis Lukas ini menyadur Markus? Maksudnya? Jadi yang ditulis pertama kali itu Markus. Kira-kira tahun 65 sampai tahun 70 Masehi sebelum bait suci kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus. 10 tahun kemudian baru penulis Matius dan penulis Lukas menyadur Markus. 90% yang di Matius berasal dari Markus, 50% di Lukas berasal dari Markus. Ini kata siapa? Kata orang Kristen, bukan kata gua. Mau lihat bukunya? Ada. udah sakit kepala saya ini dulu kok. Baru sampai situ udah sakit kepala, gimana sih, Rom? Matius dan Lukas juga punya sumber sendiri, tapi mereka menggabungkan sumber mereka dengan sumber Markus. Ini buku apa? Ini judulnya Five Gospel. Yang nulis ini sarjana-sarjana Perjanjian Baru semua. Yang nulis Robert W. Funk sama Roy W. Hoover and the Jesus Seminar. Jesus Seminar siapa? Sekian banyak orang nih. Hampir 80 orang. Nih, yang nulis. Nih. Lu lihat title-nya apa aja tuh semua tuh. DD, BD, PhD, semua divinity semua. Ya. Jadi menurut mereka di buku ini mereka menganalisa bener nggak yang di 5 gospel, kalau mereka sebutnya 5 gospel termasuk gospel Thomas, itu perkataan Yesus. Kesimpulannya yang dianggap sebagai benar-benar perkataan Yesus di dalam 5 gospel cuma 18%. Matthew reproduces about 90% of Mark, Luke about 50%. Enggak, atas dasar apa mereka ngomong begini? Nah, metodologi mereka mengikuti ini itu nanti bisa dibaca di sini. Bagaimana caranya mereka mempelajari 5 gospel tersebut. Tapi yang mau gue tunjukkan satu lagi nih. 82% of the words ascribed to Jesus in the gospels were not actually spoken by him, according to the Jesus Seminar. Jesus Seminar tadi tuh yang puluhan orang tadi. Betul. Ya. Metodologinya lu nanti bisa baca di sini nih. Ini ada introduction, ada apa namanya dokumen-dokumen kuno yang mereka pelajari. Yang mereka pelajari itu apanya? Sejarahnya, tradisinya, bahasanya, dan juga gaya bahasanya. Karena ternyata kalau dilihat dari bahasa Yunaninya di dalam satu gospel pun itu gaya bahasanya bisa beda-beda. Gitu. Setiap daerah kan juga pasti punya idiom kan. Betul. Lu asli mana? Gue Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Jawa juga pasti ada idiom, di Batak ada idiom, di setiap daerah pasti punya idiom. Di dalam satu gospel itu bisa ada idiom yang beda berasal dari daerah yang berbeda gitu. Nah, itu yang salah satu yang mereka pelajari juga. Ini yang mereka yang lebih populer sih yang ini. Ya, yang ini. Kenapa? Karena di sini Matius kan punya silsilah Yesus. Betul. Lukas punya silsilah Yesus. Betul. Walaupun yang bilang ini dari Yusuf, ini dari Maria gitu kan. Berarti mereka punya sumber sendiri M. Lukas juga punya sendiri L. Tapi Matius dan Lukas juga ambil sumber dari Q.
Q itu adalah tradisi yang diambil dari kata Q, artinya quail, atau tradisi yang berada di masyarakat selama puluhan tahun. Selain itu, tadi Matius juga ngambil dari Markus, Lukas dari Markus. Jadi Matius dapat dari M, dari Markus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.